190. Tuhan Yesus memanggilmu. Kalau sudah ketemu, kita nyanyi bersama-sama untuk persiapan pur ya, untuk kebaktian hari ulang tahun gereja akhir bulan Oktober 190. Kita akan menyanyi bersama-sama. Tuhan Yesus, ku memanggil, adakah yang mau kerja? Ladang yang sudah menguning, siapa yang menuainya? Tuhan berseru padamu, anugerahnya besarlah. Adakah yang rela jawab, ku di sini utuslah. Meski tak lintas lautan atau ke tempat yang jauh, namun kau dapat bersaksi meskipun yang terluka. Meskipun engkau tak mampu, tetap kau setialah. Sembahkan korban hidupmu untuk memperkenankannya. Meski tak berdiri tinggi di atas tembok Sion, namun kau dapat membawa mereka kepadanya. Berdoalah bagi mereka, inilah perintahnya. Ada yang ke tempat jauh dan sebebankah engkau? Janganlah engkau berkata, ku tak punya talenta. Ribuan jiwa binasalah, kini Ia mengutusmu. Turutlah akan perintahnya, terimalah utusannya. Ya panggil, cepat kau jawab, ku di sini utuslah. Mari kita membuka Injil Matius pasal 28, ayat yang ke-18 sampai ayat 20. Matius 28, Perjanjian Baru, ayat 18 sampai ayat 20. Kita baca secara serentak. Matius 28 ayat 18, demikian bunyi firman Tuhan. 3, 2, 1. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami kembali berterima kasih setelah kami diberi kesempatan untuk melayani Engkau sepanjang minggu. Pada siang hari ini kami diberi waktu untuk bersekutu. Kami serahkan waktu ini supaya Engkau menolong kami, baik dalam pelajaran firman-Mu dan juga dalam persekutuan doa. Ampuni dosa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.
Amin. Nah, kita sudah sampai di bab yang ke-12 dari 20 bab ya, tentang baptisan. Tadi yang kita baca itu perintah dari Tuhan Yesus ya, supaya para rasul mengabarkan Injil di Yerusalem, kemudian daerah Yudea. Yerusalem itu kota, Yudea itu daerah, kemudian daerah Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Ya, pada zaman itu, ujung buminya itu di Roma, ya, kota paling besar pada saat itu. Makanya kalau kita baca Alkitab, ada surat yang bernama Surat Roma. Nah, perintah ini dikenal dengan amanat agung, perintah agung. Perintah yang sudah disampaikan Yesus 2000 tahun lalu loh. Tapi terus ya dilaksanakan sampai nanti dia datang kedua kali menjadi raja segala raja. Kalau kita baca tadi dimulai bukan memberi perintah, tapi dimulai dengan memberi pernyataan. Ini penting ya. Kepada Yesus semua kuasa sudah Allah berikan. Nah, kuasa itu kalau kita baca di sini, di ayat yang ke-18, kuasa di sorga. Jadi tidak ada suatu keraguan, Yesus memang berkuasa penuh di surga. Karena dia adalah Allah yang di surga. Tetapi kuasa di bumi, nah ini yang menjadi problem. Kenapa problem? Karena di bumi tinggallah manusia, dan manusia masih dikuasai oleh yang namanya kematian. Kematian ya. Nah, kematian ini membuat ya Tuhan Yesus mengucapkan kalimat ini ketika dia sudah bangkit dari kematian. Jadi sebelum Yesus bangkit dari kematian, dia tidak mengucapkan kalimat ini dong. Kuasa di bumi masih yang paling hebat, paling kuat, yang menguasai semua manusia, itu namanya maut. Tetapi setelah Yesus disalibkan, dia mati untuk dosa kita, dia tidak ada dosa. Kemudian dia dikubur. Pada hari ketiga, hari Minggu, dia bangkit dari kematian. Sehingga, bagaimana? Dia mengucapkan kalimat ini. Segala kuasa, baik di surga dan di bumi, telah ada di dalam tangan Yesus. Nah, kalau kita melihat di sini, Yesus berkata kepada 12 rasulnya dan orang percaya yang menyaksikan ya dia di daerah Galilea. Ya, jadi waktu Yesus mengucapkan kalimat ini, dia mengumpulkan semua muridnya loh. Ya, kalau kamu lihat di dalam kitab 1 Korintus 15, ada 500 orang loh yang bertemu dengan Yesus di Galilea. Dan Yesus berkata kepada mereka semua yang percaya pada dia, karena itu, ya segala kuasa sudah di tangannya Yesus, kamu harus pergi. Ada 4 perintah ya. Pergi. Yang kedua, jadikanlah segala bangsa muridku. Yang ketiga, baptislah. Yang keempat, ajarlah. Ada 4 perintah. Pergi, jadikan segala bangsa murid, dan baptis dan ajar. Nah, keempat perintah ini, dalam bahasa Yunani kita bisa mengetahui mana perintah yang utama. Apakah pergi? Siapa yang memilih pergi? Silakan angkat tangan. Ada 4 perintah kan? Perintah utamanya apa? Pergi. Yang kedua, jadikan segala bangsa murid Yesus. 3, baptislah. 4, ajarlah. Mana yang paling utama? Menurut Elvia. Jadikanlah segala bangsa murid Yesus. Kalau Mawar, baptislah. Oke. Carita, ajarlah. Jadi beda-beda ya. Kalau Tia, pergi. Ya, kalau kita lihat bahasa Yunaninya, ini penting ya. Suatu saat kita bisa belajar bahasa Yunani. Perintah utamanya itu jadikan segala bangsa muridku. Ya, make all nation my disciple. Jadi Yesus ingin menjadikan semua bangsa murid-muridnya. Makanya jadi guru bagus kan? Karena Yesus suruh kita jadi guru.
Ya, tapi menjadikan semua anak-anak menjadi murid Yesus, bukan hanya belajar pelajaran tematik, matematik, Pancasila, Pramuka, tapi belajar firman-Nya. Nah, firman-Nya itu harus kamu pelajari, kamu keluarkan. Paham ya? Nah, jadi yang pertama itu tugasnya menjadikan segala bangsa murid dengan tiga perintah yang mendampingi, yaitu harus pergi. Kalau kamu nggak pergi, katakanlah rumah kamu di Purnama, nggak pergi ke sini, nah gimana bisa ngajar? Penting kan? Pergi. Makanya kita perlu transportasi. Kemudian orang yang sudah jadi murid Yesus, nah ini, baptislah mereka. Baptis. Nanti kita akan belajar tentang pembaptisan. Yang setelah itu mengajar mereka ya dalam gereja dan dalam sekolah Alkitab. Nah, kalau kita lihat ya, kata baptisan dalam bahasa aslinya itu adalah baptizo. Baptizo itu bahasa Yunani. Ingat ya? Kata baptis berasal dari bahasa apa? Yunani, ya, baptizo. Nah, definisi dari kamus Oxford ini merupakan satu ritual keagamaan dengan menyelamkan orang. Menyelamkan ya. Jadi ini ada air, ya orang diselamkan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Allah Tritunggal. Tapi ada juga gereja seperti gereja kita, gereja Bible Presbyterian, itu air diambil dan dituangkan, ya Pak. Dari atas dituangkan. Ini sebagai apa? Baptisan tuh kamu kalau baca di halaman 109 sebagai tanda. Sebagai apa? Tanda bahwa orang yang dibaptis itu akan disucikan atau sudah disucikan oleh Yesus melalui darahnya. Ya, seperti kalau kita mencuci piring kan, airnya kan turun dari keran kan, betul nggak? Turun kan? Nah, kita bersihkan piringnya ya dengan sabun dan kita bilas. Seperti mandi juga begitu kan. Tapi ada juga orang mandi di sungai. Waktu saya kecil mandinya sungai, nyelam dah. Nah, bisa juga. Jadi ada dua mode ya. Tapi nanti kita lihat mode yang mana nih. Ya, apakah selam, apakah dengan tuang atau percik. Nah, asal kata tadi saya jelaskan. Kemudian kalau kita lihat ya, di dalam perjanjian lama, ini berasal dari peristiwa waktu Allah menyuruh orang Israel menjadi umatnya. Jadi dia memberikan begitu banyak perintah kepada Musa. Kalau kamu baca di Keluaran 29 ayat 4. Diktat kita halaman 109. Lalu keluarlah nih perintah itu pada Musa. Maka Musa harus menyuruh Harun dan putra-putranya. Ya, Harun punya 4 putra, datang ke pintu kemah tabernakel pertemuan dan haruslah engkau membasuh mereka dengan air. Jadi pembersihan dengan air itu bukan hanya dilakukan kepada Harun dan keempat putranya yang adalah imam ya, tetapi juga kalau kamu baca ya dalam kitab Imamat perintahnya sama, Bilangan dan 2 Raja-Raja 5:10 itu yang sangat menakjubkan, yaitu tentang seorang jenderal, dia sakit kusta. Jadi waktu dia datang ke Israel, Nabi Elisa itu memerintahkan dia. Karena Tuhan bilang sama Nabi Elisa, perintahkanlah jenderal Naaman mandi 7 kali di Sungai Yordan. Dia bilang, oh, di negara saya banyak sungai lebih bagus dari Yordan. Kenapa saya datang dari jauh-jauh begini diperintahkan mandi? Dia sudah mau pulang loh. Dia kan jenderal. Ya, Nabi ini bahkan nggak buka pintu rumahnya loh untuk ketemu dia loh. Hanya bilang suaranya. Dan pelayannya bilang sama dia, sabar jenderal. Suruh mandi apa susahnya sih? Hanya mandi kok. Terus dia akhirnya kemarahannya mereda, dia ikut perintah Tuhan. Dia pergi mandi 7 kali di Sungai Yordan. Apa yang terjadi? Kustanya itu hilang. Dan kulitnya kayak baby. Nah, sekarang kan orang suka skincare kan? Nah, bukan hanya perempuan loh, tapi laki-laki. Tapi saya nggak skincare ya. Ya. Jadi dia akhirnya disembuhkan ya dari kusta. Peristiwa apa? Suruh dia mandi.
Nah, kalau kita lihat dalam perjanjian baru, ya, kata baptisan ini dipakai paling banyak oleh orang yang memulai di perjanjian baru, namanya Yohanes. Masih ingat nama Yohanes? Dia bergelar membaptis. Karena dia berkhotbah, setelah berkhotbah orang bertobat, dan orang yang bertobat itu dibaptis oleh dia. Semuanya loh. Dan pada saat kita baca dalam Matius pasal 3, ayat 2, khotbahnya itu simple. Bertobatlah kamu semua, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ya, orang-orang yang bertobat, bukan hanya sekedar di mulutnya bertobat loh, tapi betul-betul mereka lahir baru loh. Apa buktinya bertobat? Itu hubungan yang rusak diperbaiki. Itu namanya bertobat. Misalnya bapak dengan anak, ya sudah tidak klop, tapi sama-sama bertobat, akhirnya dua-duanya menjadi apa? Saling mengasihi kembali. Paham ya? Kalau kamu ditanya, di sini ada pertobatan nggak? Buktinya apa? Kalau ada kasih. Ada apa? Kasih. Ya? Di rumah ada kasih, itu tandanya ada pertobatan. Nah, makanya waktu itu ada pemimpin yang datang mau dibaptis, dicegah oleh dia loh. Kau nggak bertobat. Kenapa nggak bertobat? Pemimpinnya itu bukannya mau menolong rakyatnya. Mereka malah bagaimana? Memeras rakyatnya. Bagaimana bertobat? Dia bilang, kalian bertobat. Aku nggak bersedia membaptis kalian. Kalian seperti apa? Ular kobra. Oh, berani dia ngomong. Akhirnya, kalau kita lihat ya, begitu banyak orang bertobat, ribuan orang, dan orang-orang itu dibaptis oleh Yohanes. Nah, waktu Yesus melayani juga perintahnya sama. Bertobatlah kalian semua, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dan kalau kita melihat, Yesus juga datang ya, untuk dibaptis oleh Yohanes. Tetapi ya Yohanes ya, waktu melihat Yesus datang, dia kaget kan. Loh, Yesus ini kan tidak ada dosa, tidak ada perlu pertobatan, kenapa dia datang dibaptis? Yohanes bilang, harusnya Yesus yang membaptis aku. Tapi Yesus mengatakan, kita harus ya melakukan hal ini. Kenapa? Karena Yesus itu adalah Kristus. Kristus itu punya 3 pekerjaan. Dia nabi, dia imam, dia raja. Kalau kamu baca Alkitab, tidak ada seorang pun yang punya 3 pekerjaan ini. Musa adalah nabi, dia adalah imam, dia bukan raja. Ya, NIR ya, paham ya? Itu artinya Kristus. Kenapa kita beragama Kristen? Karena Yesus itu Kristus. Dia adalah nabi kita, dia imam kita, dia raja kita. Paham? Kalau Musa, dia hanya nabi, orang Israel. Dia adalah imam, dia bukan raja. Daud adalah raja, dia adalah nabi, dia bukan imam. Tidak ada yang rangkap 3. Yesus adalah Kristus, dia rangkap 3. Karena dia adalah nabi, dia adalah imam, dia adalah raja. Sebelum dia memulai pekerjaannya sebagai nabi, imam, raja, sebagai Kristus, dia harus diurapi. Harus apa? Diurapi. Siapa yang mengurapi dia? Yohanes, yang adalah keturunan imam. Zakaria itu bapaknya. Jadi dia itu mengurapi Yesus, bukan sebagai tanda pertobatan, tapi tanda taat. Tanda apa? Taat. Ya, humility. Makanya di Indonesia sekarang dikatakan harus taat konstitusi. Makanya kemarin ya sangat heboh. Kenapa? Karena ada pihak yang ingin mencalonkan seseorang umurnya belum 30 mau diloloskan. Jadi marahlah rakyat kan. Undang-undangnya udah jelas. Ya ceto welo-welo ya, orang MK bilang. Terang benderang. Waktu kamu daftar harus 30 tahun, bukan saat pelantikan. Jadi mereka tidak mau taat konstitusi, ya. Jadi Yesus taat. Yang kedua, kalau kita lihat ya, menggenapi segala kebenaran atau keadilan, karena Yesus sebagai nabi, sebagai imam, sebagai raja, dia hanya boleh mulai melayani umur berapa? 30. Berapa? 30. Nah, kalau kamu ditanya, Yesus dari umur 1 sampai umur 30, ada nggak dia di rumah Yusuf melakukan mujizat? Yusuf, orang miskin, nggak punya makanan. Terus Yesus bilang,
5 roti, 2 ikan. Dia bagi-bagi sehingga seluruh Nazaret dapat makan. Ada? Ada nggak? Yesus tidak pernah melakukan satu mukjizat pun sebelum dia berumur berapa? 30 tahun. Dan sebelum dia dibaptis. Makanya kalau kamu baca Yohanes pasal 2, Yesus melakukan mukjizat pertama di kota Kana waktu perkawinan pas anggurnya habis. Dan Yesus membuat air anggur dari air. Mukjizat yang pertama. Jadi dari umur dia bayi sampai umur 30, dia tidak pernah menjadi nabi, dia tidak pernah menjadi imam, dia tidak pernah menjadi raja. Nah, makanya kalau kita lihat ya, Yesus yang sudah dibaptis bukan sebagai tanda pertobatan, tapi tanda dia itu taat, tanda dia menggenapi ya, yaitu firman Tuhan bahwa seorang nabi imam raja umur 30 sebelum mulai melayani harus diurapi. Tapi kali ini bukan dengan minyak, tapi dengan air. Makanya kalau kamu lihat di Injil Tuhan Yesus, Yesus seringkali melayani, dia diurapi ya dengan minyak ya oleh banyak perempuan. Masih ingat kan? Sehingga minyaknya itu wanginya itu memenuhi ruangan ya, minyak narwastu. 110. Nah, Yesus memberikan perintah bahwa kita gereja loh ya yang diperintahkan untuk melakukan sakramen pembaptisan. Nah, di gereja Protestan ada 2 sakramen. Sakramen pembaptisan dan sakramen perjamuan kudus. Sakramen pembaptisan itu kalau kita mau baca nanti di kitab Kolose 2 ya, itu menggantikan sunat perjanjian lama. Kalau sakramen perjamuan kudus, perjamuan Tuhan, menggantikan perayaan Paskah. Perayaan apa? Paskah. Nah, kalau kita lihat ya, perintah Yesus dipatuhi nggak? Yesus mengatakan orang bertobat dibaptis. Kalau kamu baca di Kisah Para Rasul, waktu Yesus sudah naik ke sorga, para murid itu disuruh menunggu loh. Sebelum kamu menerima kuasa dari Roh Kudus, kamu tidak boleh ya pergi ya dari kota Yerusalem kemanapun. Walaupun perintahnya harus ya mengabarkan Injil Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi, tapi mereka disuruh menunggu. Waktu mereka sudah berdoa di ruang atas ya, selama 10 hari, maka pada hari ke-50 Pentakosta ya sesudah Paskah, Roh Kudus turun dalam bentuk ya apa? Lidah-lidah api, dan para murid dipenuhi Roh Kudus. Ya, sehingga mereka dengan tidak perlu belajar ya, bisa berbicara dalam bahasa yang dimengerti oleh orang-orang Yahudi yang datang ya ke Yerusalem merayakan perayaan 3P. Paskah, Pentakosta, Pondok Daun. Dan mereka dari 15 daerah, ada yang dari Arab, ada yang dari Afrika. Mereka mendengarkan kata-kata dari para rasul itu dengan bahasa yang tidak perlu ditranslate. Otomatis tuh mereka ngerti. Itu namanya bahasa lidah atau bahasa asing. Ya, bukan seperti gereja karismatik zaman sekarang ya, di mana mereka berbicara itu bukan namanya bahasa, gibberish. Coba kan nanti kamu ngajar. Katakanlah Miss Elvia atau Mawar datang ke kelas, bergedududududududu. Nah, muridnya lari kan. Kalau bahasa Mandarin ada apa? Katanya ada kosakata, ada tata bahasa. Betul nggak? Jadi mereka bukan, kalau zaman sekarang itu bukan bahasa. Ya, ngawur. Jadi pada saat itu, orang yang mendengarkan Injil, dan mereka mengerti bahwa Yesus itu juru selamat, dan mereka percaya dan bertobat. Dan pada saat mereka bertobat, kalau kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 37, mereka bertanya pada Petrus, apa yang harus kami perbuat? Dan Petrus menjawab apa? Kisah Rasul 2 ayat 38, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, waktu itu yang percaya, yang bertobat dan dibaptis 3.000 orang. Berapa orang? Ya, Yerusalem itu di atas gunung. Di Yerusalem tidak ada sungai seperti Sungai Kapuas karena gunung. Di gunung itu ada sungai nggak? Ada.
Gunung ada sungai nggak? Kamu pernah lihat di gunung ada sungai? Gunung nggak ada sungai. Gunung tuh paling-paling ada danau. Ada apa? Kenapa ada danau? Karena terjadi letusan gunung, dan gunung itu terbelah, dan danau itu adalah cekukan yang menampung air. Menampung apa? Nah, kalau di Singkawang, gunung apa yang punya danau? Gak ada yang tahu. Nggak tahu? Ini orang Singkawang. Gunung apa? Gunung Poteng. Ada danau? Nggak ada besar. Kalau di Jawa banyak ya. Di Bali apalagi ya. Ada danau Bedugul. Ya, ada danau Kintamani. Itu semua letusan gunung. Ya, paham ya? Di gunung nggak ada sungai. Kecuali danau. Di Yerusalem tak ada sungai, tidak ada danau. Bagaimana 3.000 orang bisa dibaptis dengan selam? Bisa nggak? Hah? Mereka percaya pada hari itu 3.000 langsung dibaptis loh. Jadi baptisnya harus bagaimana? Tuang atau selam? Waktu mereka bertobat. Nggak ada sungai, nggak ada danau, 3.000 orang pada hari itu dibaptis. Selam atau apa? Kalau selam, mbaknya cukup nggak? Airnya cukup nggak? 3.000 orang. Ya kan? Nah, kita pakai logika ya. Jadi, orang memang dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Sungai Yordan tuh cetek. Apa? Cetek. Dan dia berdiri begini, airnya di sini, dia ambil air. Dituangkan. Bukan diselam. Bukan apa? Diselam. Nanti kita pelajari ya, kata baptizo memang bisa diselam, tapi kalau kita lihat di perjanjian lama, itu artinya dituang atau dipercik sebagai tanda. Nah, kita lanjut. Nah, arti dari baptisan itu merupakan 2 sakramen ya, yang Alkitabiah. Kenapa begitu? Karena di gereja Roma Katolik ada 5 sakramen yang tidak disebutkan oleh Yesus. Apa itu? Nah, kalau kamu mengatakan perjamuan kudus, mana perintahnya? Ada di dalam Matius 26 ayat 26. Perjamuan kudus. Baptisan, Matius 28. Tapi di gereja Roma Katolik, mereka ada 5 sakramen yang tidak Alkitabiah. Makanya kita tidak pakai itu. Apa saja itu? Konfirmasi. Tulis ya. Sebagai pengetahuan. Konfirmasi. Terus sakramen berikutnya, rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu apa? Artinya di dalam gereja mereka ada satu bilik dan pastornya di dalam, dan ada anggota gereja yang sudah berbuat dosa, dia datang pada pastor. Dia ngomong, "Pastor, tadi aku bohongin orang loh. Tolong ya pastor doakan saya supaya dosa saya diampuni." Rekonsiliasi itu sakramen. Padahal kita semua adalah imam, dan kita bisa langsung ya minta ampun sama Tuhan. Nggak perlu lagi kita lewat orang. Kecuali kita berbohong sama dia, kita minta maaf sama dia. Oke. Kemudian apa lagi? Setelah konfirmasi, rekonsiliasi, nah, mereka punya yang namanya minyak urapan. Minyak apa? Makanya di gereja karismatik sekarang ya banyak yang namanya minyak urapan. Itu nggak benar ya. Minyak urapan itu nggak ada. Ya, memang zaman dulu ya orang menggunakan minyak untuk mengolesi orang sakit. Ya, para penatua yang mereka mendoakan. Tapi sekarang masih dipraktekkan. Nah, ada minyak urapan. Nah, setelah minyak urapan itu apa lagi? Ya, mereka punya yang namanya pernikahan. Juga dianggap sakramen. Pernikahan. Dan yang terakhir, penabisan. Penabisan imam, ya, penabisan gembala itu dianggap sakramen. Ada 5 ya, yang tidak kita bilang sakramen. Yang pertama apa? Konfirmasi, rekonsiliasi, minyak urapan, terus pernikahan, dan yang terakhir ordinasi. Bukan. Kita hanya ada 2 sakramen. Apa sakramennya? Baptisan dan perjamuan kudus. Nah, sekarang mengenai baptisan. Baptisan itu kalau kamu lihat di halaman 111, yang pertama adalah sebagai tanda bahwa kita sudah percaya Yesus. Sebagai apa? Tanda. Kalau kita baca Roma 6
Mari kita baca sama-sama. Ayat 3 dan 4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis di dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Artinya orang yang sudah dibaptis itu tanda dia sudah bertobat. Sudah bertobat. Dosa-dosanya sudah disalibkan ya, dalam salib Yesus, dan dia ingin hidup dengan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Yang kedua, baptisan itu tanda kita sudah mengikat perjanjian dengan Tuhan. Tanda apa? Seperti orang menikah. Jadi suami dan istri saling mengikat perjanjian. Kalau baptisan, orang yang dibaptis mengikat perjanjian dengan siapa? Allah, disaksikan oleh semua orang percaya. Paham ya? Mengikat apa? Perjanjian. Kata perjanjian penting loh dalam agama Kristen. Kamu lihat Alkitab kita, perjanjian lama, perjanjian baru. Bahasa Inggrisnya apa perjanjian? Covenant. Covenant ya. Covenant. Jangan lupa ya. Kemudian bahasa Ibraninya itu berit. Berit. Perjanjian baru dalam bahasa Yunani itu he kaine, he diatheke. Ya, kaine itu baru, diatheke itu perjanjian baru. Kenapa ada perjanjian lama, ada perjanjian baru? Ayatnya dalam kitab Yeremia 31:31. Kalau nggak ada ayat ini, agama Kristen tuh nggak sah. Agama yang sah hanya agama Yahudi. Yang Allah berfirman kepada bangsa Israel. Tapi Allah juga berjanji pada orang Israel di zaman akhir Dia akan berfirman kepada seluruh dunia melalui Yesus. Namanya perjanjian baru. Yeremia 31:31. Behold, the days come, said the Lord, that I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Bahasa Indonesia kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Jadi Yesus itu memberikan perjanjian baru kepada bangsa Israel waktu dia melayani 3,5 tahun, dan dia menyuruh muridnya membawa perjanjian baru itu bukan hanya Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Sampai kemana? Perjanjian itu penting loh. Nanti kalau Tuhan izinkan, bulan Oktober kita akan mengikat perjanjian dengan kontraktor untuk membangun kelas-kelas SD Kristen Kalvari. Mengikat perjanjian. Siapa yang pernah ngambil kredit di home credit? Ada. Pay letter. Ada tanda tangan perjanjian nggak? Elektronik. Kalau di home credit ada. Ya, dia suruh kamu tanda tangan, nah nanti dia cetak, itu perjanjiannya. Kita pinjam uang dengan bank, kamu beli rumah di Deskap. Ada kan perjanjian kan? Nah, di hadapan notaris lagi loh. Ingat ya, perjanjian itu penting ya, antara manusia dengan manusia, antara Tuhan dengan manusia. Bedanya begini loh, kalau kamu dengan manusia mau berperjanjian, kamu rundingan. Kamu apa? Berunding. Ya. Sampai ada yang namanya titik pertemuan. Kalau nggak ada titik pertemuan, nggak akan ada akad. Tetapi perjanjian Allah dengan manusia, dia nggak runding sama kita loh. Dia kasih kita, ini perjanjianku. Mau terima? Diberkati. Tolak? Dikutuk. Segampang itu. Dia nggak ada nego sama kita. Dia bilang apa? Diterima, diberkati, ditolak, dikutuk. Jadi, kalau orang sudah percaya Yesus, harus dibaptis. Harus apa? Masa ada orang sudah pacaran, sudah saling mengasihi, tapi diminta menikah nggak mau. Zaman sekarang banyak loh yang begitu loh. Khususnya di Barat. Negara-negara itu rusak karena keluarga rusak. Jadi lihat ya. Yang kedua, baptisan itu menandakan kita sudah mengikat perjanjian baru dengan Allah kita. Yang ketiga, dalam perjanjian itu, Allah itu
komit sama kita dan kita juga komit sama Allah. Ya, Allah nggak pernah tidak komit sama kita. Hanya kita manusia yang sering kali ingkar janji. Jadi perjanjian itu ada komitmen. Ya, contohnya misalnya kita membeli sesuatu dengan kredit. Kalau telat bayar ya, debt collector itu datang udah ke rumah kamu. Saya pernah ya, HP saya dicatat orang sebagai referensi. Dia nggak bayar, terus dari kantor kredit telepon saya terus tuh. Kamu tahu nggak orang ini? Saya bilang saya tahu, tapi dia nggak di sini lagi. Terus tuh, sampai lama sampai saya marahin. Saya bilang saya ini pelanggan yang bagus dari ya biro kredit itu. Jangan kamu ganggu saya salah lagi, saya bilang. Jangan telepon saya salah lagi, saya nggak tahu. Akhirnya nggak pernah telepon lagi. Paham ya? Jadi kita harus memenuhi komitmen kita. Kemudian yang terakhir di halaman 112, baptisan itu selamkah atau percik? Nah, memang dikatakan ya keluar dari air, tetapi itu air sungai Yordan kan rendah. Ataupun dangkal ya. Jadi Yohanes berdiri dan dia mengambil air menuangkan ke atas kepala orang. Nah sekarang kalau kita lihat praktek di gereja, baptisan itu harus dengan air, nggak boleh dengan yang lain. Karena ada gereja yang namanya gereja bala keselamatan, Salvation Army. Mereka membaptis anggotanya dengan apa? Bendera apa? Bendera. Makanya di gereja bala keselamatan itu ada pangkatnya loh. Nah, betul ada pangkatnya. Ada yang pangkatnya kapten, ada pangkatnya mayor, ada pangkatnya kolonel, ada pangkatnya jenderal. Cek lu, bala keselamatan. Ya, ada pangkat. Ya, Salvation Army. Mereka membaptis dengan apa? Dengan bendera. Tapi ada yang lebih parah lagi. Membaptis bukan dengan air, bukan dengan bendera, tapi dengan pasir. Dengan apa? Dengan apa? Pasir. Ya enggak ya, membaptis harus dengan air ya, dengan tuang. Tapi ada orang yang membaptis selam, mereka sudah dibaptis dengan selam, dia ingin menjadi anggota gereja kita enggak membaptis dia ulang. Kita anggap sudah sah, sudah apa? Asal dengan air dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Kecuali orang yang dibaptis di gereja Roma Katolik. Kenapa kita harus baptis dia ulang? Karena baptisan di gereja Roma Katolik itu beda dengan baptisan di gereja Kristen. Baptisan gereja Roma Katolik dianggap dapat menyelamatkan. Dapat apa? Baptisan tidak menyelamatkan. Paham ya? Baptisan hanya sebagai tanda. Ingat baik-baik loh. Makanya mereka harus belajar lagi dan mereka harus dibaptis lagi. Tapi ada gereja loh. Dia bilang, kamu dari mana? Oh, gereja Presbyterian. Dia mau pindah ke gereja yang lain. Oh, di gereja lain dibaptis ulang lagi. Dianggap baptisan gereja sebelumnya tidak sah. Sah ya, asal dalam air dan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sah. Ya, kecuali gereja Roma Katolik. Oke, baik dipercik, dituang, atau diselam. Nah sekarang kenapa di gereja kita seperti gereja Metodis, gereja Anglikan, gereja Presbyterian ini mengadakan baptisan bayi atau baptisan anak, infant baptism. Tadi saya bilang baptisan itu adalah identik dengan mengikat janji. Jadi yang mengikat janji, yang berjanji bayinya dibaptis itu orang tuanya berjanji sama Tuhan, anak saya ini dibaptis supaya dia segera mungkin dia bisa percaya Yesus. Ya. Akan dididik oleh orang tuanya dengan firman Tuhan. Dan kalau kita lihat ya dari pertumbuhan anak, bisa saja anak yang usianya 3 tahun dia sudah bisa percaya Yesus. Khususnya yang mengajar di TK, kamu lihat anak-anak masih kecil ya, dia udah ngerti. Makanya sering di anak SD saya tanya sama dia, kamu ya sudah percaya Yesus belum? Sudah. Kapan? Dia bilang, oh sejak saya di TK. Bahkan ada juga yang sudah di SD. Yang mereka bilang mereka sudah percaya Yesus. Jadi baptisan tidak menyelamatkan, tetapi kenapa bayi dibaptis? Karena orang tuanya berjanji untuk membesarkan anaknya sesuai firman Tuhan dengan harapan secepat mungkin anak itu percaya Yesus. Setelah dia dewasa, nanti ada pelajaran yang seperti ini ya.
PDA, pengetahuan dasar Alkitab, dan setelah itu mereka di hadapan ya Tuhan dan anggota gereja mengaku mereka percaya, namanya reafirmasi iman. Peneguhan ulang iman. Baru mereka setelah itu boleh ikut perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan. Paham ya? Karena baptisan menggantikan sunat. Coba baca Kolose 2 ayat 12 halaman 113. Di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus, kamu sudah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Jadi kata sunat ada kaitannya dengan baptisan. Dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Paham ya? Anak-anak yang kecil, bayi itu dibaptis, orang tuanya percaya. Karena ada janji Allah kepada seluruh keluarga. Bapak ya, janji itu kepada siapa? Seluruh keluarga. Allah kalau menyelamatkan satu jiwa di keluarga itu, kita bisa saksikan, pelan-pelan Dia akan menyelamatkan seluruh keluarga itu. Seperti keluarga mertua saya. Yang pertama percaya Yesus adalah istri saya dan adik perempuannya. Karena mereka sekolah di sekolah Kristen Immanuel. Setelah mereka percaya, mereka bisa membawa saudara-saudara yang lain yang percaya. Dan juga akhirnya mamanya percaya. Dan akhirnya bapak mertua saya percaya. Tinggal sekarang yang tidak percaya hanya satu orang. Abangnya yang paling tua. Tapi dia tidak pernah menentang kekristenan. Kita yakin ya, mulai satu orang percaya, seluruh keluarga akan apa? Tuhan pelan-pelan ya bawa mereka percaya Yesus walaupun tidak otomatis. Itu tugas kalian loh. Tugas apa? Tugas kalian. Kamu sudah percaya Yesus. Kamu berharap ya orang tua kamu, adik kamu, saudara kamu percaya Yesus. Kenapa? Karena yang paling bagus kita bisa percaya Yesus, kita bisa masuk surga, tidak dilempar ke neraka. Nah ini ya. Jadi kalau kita lihat ya yang berikutnya, baptisan itu seperti perjamuan kudus, itu menggantikan di perjanjian lama sunat dan perjamuan Paskah. Oke. Nah, kemudian kita lihat ya di bagian terakhir halaman 113 di gereja Korintus yang dicantumkan di 1 Korintus 7 ayat 12 sampai 14. Kita baca sama-sama. Kepada orang-orang lain aku bukan Tuhan, katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak-anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Jadi ya, satu orang percaya bisa membawa berkat keselamatan untuk ya seluruh keluarganya. Ada buktinya kalau kita lihat dalam pelayanan Rasul Paulus, dia membaptis ya seluruh keluarga yang terjadi di Kisah Rasul pasal 16 di rumah dari kepala penjara di kota Filipi. Jadi kepala penjara itu percaya Yesus, bukan hanya dia dibaptis pada malam itu juga loh, dan juga seluruh isi rumahnya. Kalau malam-malam tengah malam dibaptis, diselam atau dituang? Cari sungai ya, keluar enggak lah, pasti itu loh makanya banyak orang baptis ngotot. Kalau baptis harus diselam, enggak. Kamu kalau pakai logik, oh ini di rumah kepala penjara di kota Filipi, mereka masa malam-malam satu rumah tuh keluar rumah diselam di sungai. Kalau airnya deras matilah, tenggelam situ, ya kan? Betul nggak? Orang baptis itu kadang-kadang begitu loh, dia ngotot harus diselam, bukan ya. Tapi kalau misalnya ya orang ya dari gereja baptis ya, gembalanya berhalangan karena masuk rumah sakit, dia minta tolong kita, ini hari pembaptisan, saya nggak berhalangan, boleh nggak datang ke sana, gantikan saya membaptis?
Tapi harus dengan selam. Nah, oke lah ya, apa? Boleh. Ya. Jadi kata-kata beberapa tokoh gereja, water more or less. Ya. Masih ingat nggak? Gospel is the best. Okay? Water more diselam or less tuang. Tapi apa? Gospel is the best. Jangan lupa ya. Yang penting orang yang dibaptis itu sudah kamu wawancarai, sudah kamu tanya, betul nggak sudah percaya Yesus? Betul nggak kamu mengaku orang berdosa? Dia bilang, iya saya mengaku saya berdosa. Kamu percaya Yesus dan Yesus menyelamatkan kamu, kamu percaya? Oke, baru dibaptis seperti Yohanes Pembaptis. Nah, kesimpulan yang terakhir, ya bukan hanya rasul-rasul membaptis ya secara tuang, tapi juga para reformator. Baptisan tidak menyelamatkan, tetapi sebagai tanda. Sebagai apa? Tanda. Kalau orang sudah dewasa, dia sudah percaya, baru dibaptis. Tapi kalau anak, orang tuanya beriman, dia dibaptis, supaya apa? Tanda keselamatan itu nanti ya dia diajar satu saat anak itu sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Oke. Jadi di negara tertentu, seperti di Singapura ya, banyak anak-anak yang tidak mendapatkan izin orang tua, walaupun dia sudah percaya Yesus, untuk dibaptis. Kenapa? Karena umurnya masih di bawah 21 tahun. Kalau di Indonesia ini kan 17 tahun ya. Kalau sudah 17 tahun, sudah punya KTP, dan boleh buka rekening bank ya. Ya, jadi kalau di Singapura umur 21. Nah, jadi kita bersyukur kita bisa belajar tentang baptisan untuk orang yang sudah dewasa. Orang itu harus sudah sungguh-sungguh percaya Yesus. Itu yang pertama ya. Kemudian baptisan merupakan perintah dari Tuhan Yesus ya, supaya dilakukan oleh gerejanya. Jadi di gereja akan mengadakan pembaptisan dan gereja mengadakan perjamuan Tuhan. Ya, 2 sakramen. 5 yang bukan apa? Konfirmasi, rekonsiliasi, pernikahan, dan minyak urapan, dan yang terakhir apa? Penabisan, ordinasi. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih sudah belajar dari firman-Mu tentang perintah dari Tuhan kami Yesus Kristus, Putra Tunggal-Mu, supaya kami melaksanakan amanat agungnya, yaitu pergi, menjadikan segala bangsa murid Yesus, bahkan gereja-Mu diberi perintah untuk membaptis mereka yang sudah percaya, dan juga mengajar mereka tentang firman-Mu, segala yang Tuhan Yesus sudah perintahkan kepada para rasulnya. Kami serahkan kami semua Bapa, kiranya kami lebih mengerti firman-Mu, ampunilah dosa kami, hidup kami, supaya Engkau pakai untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin.